Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan ACP. Hari ini kita akan lanjut ke pembahasan UM-UGM tahun 2019 tentang saintek, khususnya fisika nomor 27 sampai 31. Insya Allah akan dilengkapi dengan materinya. Jadi lengkap ya dengan materinya. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa klik like, subscribe, share, and comment ya. Kita lanjut yuk. 27. Kawat berarus berada di dalam medan magnet sepanjang 50 cm. Arah kawat tegak lurus terhadap medan magnet. Ketika kawat dialiri arus 10 ampere, resultan gaya pada kawat terukur sebesar 3 Newton. Berapakah kuat medan magnet yang mempengaruhi kawat berarus? Yuk kita tulis dulu yang diketahuinya. Nah, panjang kawatnya L-nya udah ada ya, yaitu 50 cm atau 0,5 meter. Arusnya sebesar I-nya adalah 10 ampere. Gaya magnetiknya yang terukur adalah 3 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa medan magnetnya ya. Ini kuat medan magnetnya. Gaya magnetik itu rumusnya F sama dengan I L cross B. Sebenarnya ya, kita ngitung besarnya aja, maka rumusnya I kali L kali B. Maka untuk mencari B, rumusnya adalah B sama dengan F dibagi I kali L. Tinggal substitusi aja ya. F-nya 3, I-nya itu 10, L-nya itu 0,5. Sehingga kita peroleh B-nya adalah 0,6 Tesla. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Mudah ya, cuma segini doang gitu. Insya Allah bisa. Yuk kita lanjut ke pembahasan nomor 8. Seberkas cahaya datang sejajar dengan sumbu utama, sebuah lensa cembung, sehingga dibiaskan mengumpulkan titik apinya. Ini kejadian pertama ya. Jadi hanya lensa cembung. Jika di depan lensa cembung itu diletakkan lensa cekung, maka kemungkinan yang terjadi adalah titik-titik gitu ya. Mana jawabannya? Kita buat ilustrasinya dulu deh. Ini kondisi awalnya. Ini ada lensa cembung. Dia memiliki fokus F. Kemudian ada sinar yang sejajar dengan sumbu utama. Sinar sejajar dengan sumbu utama pada lensa cembung akan dibiaskan menuju fokusnya. Nah, dibiaskan ya, karena lensa. Sinar sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan ke titik fokusnya. Kemudian, di depan lensa cembung, kita letakkan lensa cekung atau lensa negatif. Nah, maka sinar yang datang terlebih dahulu akan di mana? Dibiaskan. Dibiaskannya menjauh, seolah-olah berasal dari titik fokus, jadi menjauh gitu ya. Nah, karena ada di sini masih tetap ada lensa cembung, maka tetap akan dibiaskan karena ini lebih ke atas sehingga dibiaskannya lebih mundur atau di belakang titik fokusnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya. Nah, prinsip ini sama seperti prinsip cara kerja kacamata minus atau negatif pada penderita rabun jauh atau miopi. Jadi lensa ini lensa mata kita gitu ya. Kalau misalkan tidak menggunakan kacamata, maka di sini di depan retinanya. Tapi kalau menggunakan kacamata, dia akan tepat di retinanya gitu. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 28 adalah A. Paham ya? Ini dengan ilustrasinya. Oke. Kita lanjut ke nomor 29. Pada suatu lubang disinari seberkas cahaya dengan panjang gelombang lambda adalah 500 nanometer. Jika jejari lubang alfa atau A itu sama dengan 400 lambda, maka lebar pola terang tengah yang terlihat pada layar sejauh 1 meter dari lubang adalah sebesar titik-titik. Diketahui dulu ya panjang gelombangnya lambda 500 nanometer atau 5 kali 10 pangkat 7 meter. Jari lubangnya A sama dengan 400 lambda. Jarak layarnya yaitu 1 meter.
yang ditanyakan adalah lebar pola terang. Nah, ini difraksi celah tunggal ya, karena celah tunggal. Rumusnya P kali D per L sama dengan M kali lambda. P itu jarak layar, jarak terang keberapa terhadap terang pusat biasanya. D itu jarak antar celah, lebar celah. L itu panjang layar, lambda itu panjang gelombang. Nah, kita nyarinya P ya, karena yang dicari adalah lebar pola terang. Yang di tengah P sama dengan M kali lambda kali L dibagi D. Nah, karena lebar terang pusat ini sama dengan jarak antar gelap yang berdekatan. Jadi kalau misalkan digambarkan ini misalkan terang, di atasnya gelap, gelap lagi, maka di antara dua gelap ini, maka nilai M-nya itu 2. Sehingga tinggal substitusi aja M-nya 2, lambda biarin aja, L-nya itu 1, D-nya kita ganti yaitu 400 lambda. Lambdanya coret sehingga kita peroleh 2 dibagi 2 1, 400 bagi 2 itu 200. 1 bagi 200 meter dirubah ke cm, ke milimeter itu dikali 1000 dapatnya adalah 5 mm. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 30. Panjang lintasan optik bagi seberkas cahaya adalah perkalian antara panjang lintasan dalam sebuah medium dan indeks bias medium itu. Jadi panjang optik itu sama dengan panjang lintasan di medium dikali indeks biasnya. Dalam suatu medium yang seragam, lintasan optik paling panjang berarti, oke, kita belajar optik dulu ya. Ke materinya dulu. Ilustrasi pembiasan cahaya dalam medium. Nah, ini ada kaca misalkan. Ini udara. Nah, ini garis normal, garis yang tegak lurus antara permukaan kaca dengan ini. Garis yang tegak lurus dengan permukaan kaca. Jadi ini garis normalnya. Ada sinar datang. Sinar datang maka ketika melewati dua medium yang berbeda akan dibiaskan. Dibiaskannya kemana? Mendekati garis normal ya. Karena kaca lebih rapat dibandingkan udara. Harusnya kalau tanpa kaca maka cahaya itu akan lurus. Nah, persamaan umumnya adalah N2 per N1 sama dengan V1 per V2 sama dengan lambda 1 per lambda 2. Ya, N itu indeks bias, V itu kecepatan, lambda itu panjang gelombang. Nah, kalau kita fokus medium dengan udara, ini mediumnya itu kaca, maka N medium per NU udara sama dengan VU per VM. Jadi kecepatan berbanding terbalik dengan indeks bias ya. Nah, kita tahu bahwa indeks bias udara itu nilainya berapa? 1 ya, NU-nya 1. Kita substitusi NM, di sini NM-nya itu NM. Jadi indeks bias kacanya kita sebut indeks bias medium. NU-nya 1, kecepatan U per VM, sehingga kita dapat VM sama dengan kali silang VU dibagi NM. Nah, panjang lintasan dalam medium berarti SM sama dengan VM dikali T. Ini GLB ya, persamaan GLB. S sama dengan V kali T. Nah, VM kita tahu VM itu VU per NM, sehingga kita tulis VU per NM dikali T. Nah, kalau jarak pada medium itu VM kali T, maka VU kali T adalah jarak pada di udara. VU kali T jarak di udara, sehingga persamaannya kita bisa ganti SM sama dengan SU dibagi NM. Nah, atau kita bisa tulis SU sama dengan SM kali NM. Nah, ini bahasanya panjang lintasan optik itu sama dengan panjang lintasan di medium. Panjang lintasan optik nih yang SU sama dengan panjang lintasan di medium dikali indeks bias mediumnya. Nah, ini premis yang pertama ya, katanya seperti itu. Nah, kalau misalkan dari sini juga kita bisa menyimpulkan bahwa ada kesebandingan antara panjang lintasan optik dengan panjang lintasan di medium. Panjang lintasan di optik dengan panjang lintasan di medium. Jadi, kalau panjang optiknya, lintasan optiknya paling panjang, maka lintasan di mediumnya juga paling panjang. Jadi yang paling tepat adalah A. Oke, kita lanjut soal terakhir untuk video kali ini, yaitu soal nomor 31. Untuk melihat sebuah benda yang terletak di suatu tempat, lensa mata harus berakomodasi maksimum.
Dalam keadaan tanpa berakomodasi, bayangan benda itu titik-titik. Ini bagian mata yang perlu kita tahu, hanya dua bagian aja yang akan dijelaskan. Yang pertama lensa, jadi lensa mata itu seperti lensa cembung positif gitu ya. Nah, lensa mata itu bisa berakomodasi. Jadi kalau berakomodasi maka lensanya akan lebih mencembung. Kalau mencembung otomatis kaca fokus lensanya membesar. Kalau tidak berakomodasi matanya memipih, lebih gepeng gitu ya. Maka fokus lensanya mengecil. Kemudian bagian mata lainnya adalah retina. Yang ini nih, retina itu tempat terbentuknya bayangan pada mata. Sifat bayangan yang dibentuk itu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, kalau tanpa akomodasi, lensa mata itu memipih. Kalau memipih, maka bayangan yang terbentuk tentu di depan retina. Seperti apa? Seperti inilah ilustrasinya. Ini kalau matanya berakomodasi, masih cembung ya. Maka ini retinanya. Ketika ada sinar datang, maka dia akan jatuh tepat di retina. Ini kalau kondisinya dia berakomodasi. Matanya berakomodasi. Kalau matanya tidak berakomodasi, maka lensa matanya akan lebih cenderung memipih. Kalau cenderung memipih, maka jarak fokusnya akan lebih kecil. Jarak fokusnya lebih kecil dibandingkan jarak fokus ketika berakomodasi. Kalau ada sinar datang dengan sejajar dengan sumbu utama, tetap akan dibiaskan ke titik fokusnya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah bayangan terbentuk di mana? Di depan retina. Gitu. Jadi jawabannya adalah C. Berada di depan retina dan terbalik. Kenapa terbalik? Ya, ini sifat bayangan yang di retina itu terbalik ya. Jadi yang tegak-tegak itu salah, terbalik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Salam dari ACP dia. Jangan lupa klik tombol like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.